Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manna ala hadhil ummati bi ni'mati khairil baraya. Ahmaduhu ta'ala wa as'aluhu as-salamata minal mihani war razaya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alimus sirri wal khafaya. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa qudwatana Muhammadan abdullahi wa rasuluh, karimul khisali wa syarifus sajaya, alaihi minallahi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi afdhalus salati wa azkas salam wa asyrafut tahaya. Amma ba'du ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita sekalian, utamanya kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak dapat dibayangkan, karena Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ketika ditanya mengenai puasa hari Senin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya fi." Itu adalah hari saat aku dilahirkan dan diturunkan wahyu pertama kali kepadaku. Ibnu Abdul Bar berkata, "Wulida ba'da qudumil fili bi syahr, wa qila bi arba'ina yawma, wa qila bi khamsina yawma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dilahirkan setelah kedatangan tentara gajah dengan selisih 1 bulan. Menurut pendapat yang lain dengan selisih 40 hari, dan menurut pendapat yang lain dengan selisih 50 hari. Adapun tempat kelahiran baginda menurut pendapat yang benar adalah di Makkah, dan mayoritas ulama mengatakan beliau dilahirkan di suatu tempat di Makkah yang populer dengan sebutan Suqul Lail, dan sekarang tempat itu dinamakan dengan Mahallatul Maulid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diriwayatkan bahwa Ibunda Aminah ketika mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Aku tidak merasa bahwa aku sedang mengandung. Aku tidak merasakan kepayahan seperti yang dirasakan oleh para perempuan. Aku hanya merasakan darah haidku tidak lagi keluar. Aku didatangi oleh sosok yang tidak aku kenal, dan aku di antara tidur dan jaga. Sosok itu bertanya, 'Apakah engkau merasa sedang mengandung?' Antara sadar dan tidak, seolah aku menjawab, 'Aku tidak tahu.' Sosok itu kemudian mengatakan, 'Sesungguhnya engkau telah mengandung pemimpin dari umat ini dan nabi dari umat ini.' Aminah berkata, 'Hal itulah yang membuatku yakin bahwa aku sedang mengandung.' Dan ketika telah dekat masa kelahiran, sosok itu datang lagi dan mengatakan, 'Ucapkanlah, u'idzuhu bil wahidis samad min syarri kulli hasid,' yang maknanya, aku memohon perlindungan untuknya kepada Allah yang Maha Esa dan tidak membutuhkan kepada apapun
dari keburukan setiap orang yang hasud. Ketika masuki bulan Rabiul Awal, tanggal 12, malam Senin, satu malam di antara malam-malam yang terang yang tiada kegelapan di dalamnya, Abdul Muttalib, ayah mertua Aminah, beserta anak-anaknya keluar rumah untuk tawaf di seputar Ka'bah. Sedangkan di rumah tidak ada satupun yang menemani Aminah. Pintu rumah ditutup dengan rapat oleh Abdul Muttalib karena rasa khawatir rumah itu akan dimasuki oleh orang-orang yang berniat jahat. Aminah berkata, ketika aku berada di rumah sendirian, tiba-tiba aku mendengar pergerakan antara langit dan bumi, dan aku melihat malaikat. Di tangannya terdapat 3 bendera, yang satu dikibarkan di atas bumi bagian timur, satu lagi di atas bumi bagian barat, dan yang terakhir dikibarkan di atas Ka'bah. Aminah berkata, aku sama sekali tidak merasakan sakit seperti yang dirasakan para perempuan menjelang persalinan. Hanya saja keringatku mengucur dari badanku, bak minyak misik yang sangat harum aromanya. Aku belum pernah mencium aroma wangi itu dari diriku sendiri sebelumnya. Lalu aku merasakan dahaga. Tiba-tiba sesosok malaikat memberiku minuman dalam wadah perak yang putih, lebih manis dari madu, lebih dingin dari es, dan lebih wangi dari misik. Maka aku pun meminum minuman tersebut. Tiba-tiba dari wadah minuman itu muncul cahaya yang terang benderang yang menyinariku. Aku pun dibuat bingung olehnya. Lalu aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Ketika kontraksi di rahimku semakin kuat, muncullah burung berukuran besar berwarna putih masuk ke ruanganku dan mengusapkan salah satu sisi dari kedua sayapnya ke perutku dan berkata, turunlah wahai Nabi Allah. Maka aku mendapatkan pertolongan dari Tuhan yang Maha mengetahui segala perkara yang gaib dan perkara yang tampak. Akhirnya aku pun dengan mudah melahirkan sang kekasih Muhammad. Ketika Aminah melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 malaikat bersegera menyambut kemunculannya. Satu malaikat membawa baskom dari emas, yang lain membawa teko dari emas, dan yang ketiga membawa sapu tangan dari sutra sundus berwarna hijau. Mereka memandikan bayi Muhammad dengan air murni yang sangat jernih. Rasulullah terlahir dalam keadaan telah bercelak matanya, badannya telah terlumuri dengan minyak, tali pusarnya terpotong dan telah berkhitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan At-Tayalisi meriwayatkan dari Abu Umamah, ia berkata, qila ya Rasulullah, maka nabatu amrik, qal da'watu abi Ibrahim wa bushra Isa bin Maryam wa ra'at ummi annahu kharaja minha nurun adha'a lahu qusurus Syam, annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusurus Syam. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimanakah awal mula Tuhan? Kemudian Rasul menjawab, awal mulaku adalah karena doa Nabi Ibrahim. Kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa bin Maryam, dan ibuku melihat cahaya yang keluar dari dirinya yang menyinari istana-istana Syam. Maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa Nabi Ibrahim adalah ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka
seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai Rasul yang diminta oleh Nabi Ibrahim dalam doanya. Sedangkan maksud dari sabda Rasulullah SAW, kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa bin Maryam, bahwa Nabi Isa menyampaikan kabar gembira kepada kaumnya dengan kelahiran Nabi Muhammad, sebagaimana hal itu dikabarkan oleh Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Isa, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya adalah Ahmad, yaitu Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'at ummi hina wada'atni sat'a minha nurun adha'at kusuru Busra. Ibuku ketika melahirkanku melihat cahaya yang menerangi istana-istana Busra. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Al-Amali, dan hadis ini dinilai memiliki derajat hasan. Busra adalah di antara jajaran kota yang ada di negeri Syam, terhitung salah satu kawasan di daerah Hauran yang berbatasan dengan Yordania. Ibunda Aminah dengan cahaya yang keluar dari jasadnya dapat melihat istana-istana di kota Busra. Allahu azama qadra jahi Muhammadin wa ana lahu fadlan ladaihi azima fi muhkamit tanzili qala li khalqihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ayo ke Syama, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci dipelajari, hadis Nabi dimengerti, guru bijak dan sabar hati, di sini kita akan meniti.